Tasodak ada mengatakan bisa dibilang tasodak. Sedekah beda sama zakat. Kalau zakat jelas, ya, haulnya ada, nisabnya ada, barang dia ada. Beda dengan sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Tasbihu shadaqah, wa tahlilu shadaqah, wa takdiru shadaqah. Yang namanya zikir, tasbih, tahlil, takbir, semuanya apa? Sedekah. Nah, kita bersedekah, kita datang, kita ziarahi, itu merupakan satu sedekah hadiah yang luar biasa. Girang dia, ya. Kemudian mereka itu ketika kita bersedekah, kita datang yang biluna sadaqatil ahya'i ilaihim, diambil itu sedekah orang yang hidup untuk dibawa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, wa yafrahuna biha, lalu gembiralah ini orang tua itu dengan kegembiraan yang sangat gembira ketika didatangkan diberikan hadiah itu. Bahkan kegembiraan itu melebihi kegembiraan yang pernah dia dapat di dunia. Kegembiraan apa yang paling hebat di dunia? Itu kalah dengan ketika dia didatangi ziarah, ketika dikirimi Fatihah itu, gitu. Fayafrahuna biha, itu merupakan satu kegembiraan yang amat sangat luar biasa. Wayaquluna, saking dia gembiranya, fayaquluna, kemudian dia berkata kepada Allah, apa? Allahumma ighfir liman nawara qabrana. Ya Allah, tolong ampuni dosa yang telah menziarahi kuburku. Tolong ya Allah, berikan kabar gembira kepada mereka, wa basyirhum bil jannah, dan berikan kabar gembira tentang surga buat dia. Subhanallah. Saking apa ya? Saking girangnya, saking girangnya, nah kita berikan itu kepada dia. Masya Allah. Senang orang tua kalau didatangi. Ya. Jangan harap kita bakalan didoain sama anak-anak kita kalau kita nggak pernah doain orang tua kita. Ya, jangan harap mustahil kuburan kita bakalan diziarahin sama anak-anak kita, bakalan lupain sama anak kita kalau kita nggak pernah ingat. Ya, maafin abah, fil abah. Apa yang ada sama orang tua, itulah yang ada sama saya. Dia akan ikuti. Makanya boleh bawa anak kita sembahyang berjamaah. Makanya boleh anak kita ajak tuh anak supaya duduk pengajian, supaya dia tahu tempat-tempat yang baik, tempat-tempat majlis-majlis yang baik. Ajarin tuh anak-anak kita. Sekali-kali bawa kuburan, nih kuburan empong lu, nih kuburan kakekmu, ini kuburan nenekmu. Bapak kita maksudnya, kita bilang sama dia, ajarin cara berdoanya, cara adabnya, bagaimana masuk ke dalam kubur, bagaimana kita berhadapan dengan kubur. Ajarin mereka. Terus ntar pasti dia akan mengajarkan melakukan yang baik. Selama dia ikuti, dia amalin itu, maka insya Allah pahala sampai kepada kita. Insya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqini Al-hadisul awal, hadis yang pertama, ya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha wa sabbaka baina asabihi, muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya yakni hadis yang telah disepakati kesohihan daripada hadis ini oleh dua imam besar dalam ilmu hadis,
yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya disebut muttafaqun alaih. Didapatkan ini hadis dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abi Musa radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata itu Abi Musa al-Asy'ari berkata, dia qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Ya, orang mukmin yang satu terhadap mukmin yang lainnya kal bunyani, yasuddu, seperti satu bangunan. Ya, yasuddu ba'duhu ba'da, di mana bagian yang satu itu yasuddu, saling menguatkan satu bagian dengan bagian yang lain. Wasabbaka baina asabihi, beliau Nabi itu memberikan isyarat, memberikan contoh. Wasabbaka baina asabihi, menyusupkan daripada jari-jarinya. Ya, nih begini orang mukmin dengan orang bersatu kokoh kuat. Ya, dia akan menjadi kuat, akan terpegang dengan, jangan lagi begini dengan 5 jari. Sesuatu kalau dipegang dengan 5 jari kuat kan? Kuat. Begitu seharusnya katanya. Jadi dia akan menjadi yasuddu ba'duhu ba'da wa sabbaka baina asabihi, dan Rasulullah memperagakan dengan menyusupkan jari jemari di antara keduanya, ya, supaya mencontohkan begini seharusnya kokoh. Kalau udah terpegang dengan 5 jari ini aman insyaallah, ya, akan kuat Islam. Kalau bisa semuanya, bahkan tafsirin ini siapa, ini siapa, ini siapa, begitu, ini siapa, ini siapa, semuanya punya peran dalam ini bisa dipegang kokoh kuat. Kalau seandainya dipegang dengan 5 jari, kuat kan? Kuat. Bakal jatuh, nggak jatuh. Ya, Mu'alim Sabi Halami dulu gambar itu. Islam itu akan kokoh kalau dipegang dengan ini. Makanya ada hadis bunyian Islam ala khamsin. Ya, dibangun Islam itu dengan 5 hal. Dia akan kokoh di Islam kalau dipegang. Insya Allah Islam masih akan kuat sekalipun orang Islam itu meninggalkan satu haji. Dia kerjain haji, orang Islam tapi nggak haji, berarti Islamnya masih kepegang nggak? Masih kepegang nggak? Masih kepegang, masih kokoh yang dipegang. Apalagi haji itu kan hanya untuk orang-orang yang apa? Yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Kemudian ketemu lagi, sekalipun dia nggak kerjain yang kedua, dia tinggalin bayar zakat. Orang Islam nggak haji, orang Islam nggak bayar zakat. Ada nggak orang Islam yang nggak bayar zakat? Islamnya masih kepegang nggak? Masih kepegang nggak? Masih kokoh, masih kuat, insya Allah masih kuat. Terus yang ketiga, dia lepas lagi Islam, dia haji enggak, zakat enggak, puasa enggak, masih kepegang juga Islamnya, walaupun sudah mulai apa? Rada-rada bayar. Ada Islam, dia enggak sekalian, dia enggak zakat, dia enggak puasa, insya Allah Islamnya masih terpegang. Tapi jangan coba-coba sekali-kali, kata Muhammad al-Adami, dia lepaskan apa? Salat. Kalau dia lepaskan salat ini, maka jatuh dari Islam. Makanya Islam itu, salat itu dibilang as-salatu ibadudi, dia tiangnya agama. Akan kokoh, akan berdiri agama Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, kalau salat masih bisa dipertahankan. Kalau sudah tidak ada melakukan kalau sholat, kalau ada seorang suami, seorang istri, seorang anak, ayah, ibu, anak di dalam keluarga tidak ada yang melaksanakan sholat, tinggal tunggu kehancurannya. Nggak perlu pakai sampai tahunan. Kalau sehari udah mulai nggak sembahyang, seminggu, 2 minggu, sebulan, maka akan hilang. Ruh Islam itu akan hilang di dalam rumah tangga itu. Nauzubillah, subhanallah. Jadi mau meruntuhin Islam gampang, mau menghancurkan Islam gampang. Dengan cara apa dia menghancurkan Islam? Cukup dia tinggalkan apa? Salat.
Kalau dalam keluarga sudah meninggalkan sholat, itu adalah masa kehancuran. Nah, Rasulullah mengatakan jadi orang mukmin supaya kokoh dan kuat dia harus bersatu. Dia suddu ba'duhu ba'da. Dia harus saling menguatkan satu yang lain dengan yang lainnya. Wasabbaka baina asabihi, sampai-sampai Rasulullah memberikan contoh memperagakan, yaitu dengan menyusupkan jari jemari antara satu dengan yang lainnya. Ya. Terakhir, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhu ayman Abi Musa radhiyallahu anhu. Ya, anhu hukumnya kembali kepada Abi Musa. Ya. Berarti ini hadis riwayat masih diriwayatkan oleh siapa? Abi Musa al-Asy'ari. Ya. Qala Rasulullah, berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidi, barang siapa yang berjalan fi syai'in, ya, dia membawa sesuatu min masjidi, di masjid-masjid, al aswaqina, atau dia jalan di pasar-pasar, dengan wa ma'ahu nablun, dengan membawa anak panah, ya, fal yumsik aw liyaqbid ala lisaniha bi kafihi. Kata Nabi, ada orang misalnya kita jalan lewat pasar kayak lewat mana kayak lewat masjid-masjid kayak bawa panah, ya, panah, busur panah itu tajam nggak? Tajam. Nah kalau bawa tajam kata Nabi, dia bawa panah. Maka kata Nabi, ya, fal yumsik aw liyaqbid ala lisaniha bi kafihi. Umpetin, sembunyiin tuh iniannya, tutupin busurnya yang tajamnya itu, ya, tutupin itu. Kalau bisa pakai sarung gitu, dipegang tuh badannya. Fal yumsik, maka tutupin itu, al-liyad bin ala bisoriha bikafihi, ya, al-yusiba ahada minal muslimin minha syai'un. Jangan sampai ada seorang pun di antara umat Islam yang terkena daripada anak panah itu. Kalau seandainya dia tidak ditutupi, kira-kira kalau menjalan eneng-eneng begitu, apalagi di tempat ramai, kemungkinan kena ada nggak? Nabi larang, kata Nabi jangan sampai itu menyakitin saudara kita. Kalau yang begitu, kalau bawa yang begitu ditutupi, ya. Beda Pak, kita jalan aja coba ke pasar kayak kemana gitu bawa golok. Tapi goloknya nggak disarungin, bawa goloknya lancar, lihat kan? Jalannya aja beda, betul ya? Begini Pak, jalannya aja beda. Dan kemungkinan isengnya ada, dikit-dikit main apa? Main tebas. Dulu anak kali rumah, lama saya belajar di Betukanan, Beksi, sama kompor ini. Dulu di Betukanan itu ada kompor, ada Komnas Bulo. Nah, saya belajar lama sama kompor, Komnas Bulo belajar, kompor lama. Beliau tuh ngajarnya, dia bilang tong, dia kalau bilang tong, Beksi ini kalau ibarat golok mesti ada sarungnya. Sebab kalau golok lu bawa nggak ada sarungnya, lu bakalan genit jadi orang. Genitnya ya begitu, kalau boleh mau dicoret itu, boleh mau wah udah begitu banget. Lu bakalan jadi orang genit kan. Orang yang pelaku dikit-dikit lu udah tebasin aja, karena goloknya nggak pakai apa? Sarung. Lu mesti sarungnya. Dan lu tahu sarungnya Beksi agama tuh. Sarungnya Beksi, sarungnya silat tuh adalah agama. Jadi agama akan menyarungnya kita. Sama golok itu juga mesti disarungin. Dia kalau udah disarungin golok itu, dia akan dipakainya, ya, akan dibuka tuh sarungnya kalau lagi dia main, kalau lagi mau dipakai, kalau lagi diperlukan, dibuka sarungnya. Kalau udah mah enggak.
Jadi tanpa diperlukannya baru golong itu diapain? Dibuka, sarungnya dibuka. Mau belah kelapa, masa iya pakai sarung-sarungnya dibuka. Mau potong ayam, buka. Mau potong kambing, buka. Kapan diperlukan, buka. Sama silat begitu juga, fleksi begitu juga. Gunain ketika memang diperlukan. Kalau tuh ibarat lu pakai payung yang benar. Nih, ini bahasanya pokok saya ini kalau belajar ya. Kalau baru mendung, tahu mendung ya? Payung tuh jangan buka. Mendung jangan jangan dibuka. Kalau perlu gerimis juga jangan dibuka. Lu buka kalau hujan udah gede, lu buka. Bukanya yang benar. Masa pakai payung masih kehujanan? Paham tuh? Saya pikir itu omongnya. Kalau mendung-mendung aja payung, dibuka jangan. Mendung maksudnya apa? Dikata-katain, baru dikata-katain dulu udah kencang. Baru dikata-katain dulu udah kencang. Itu mendung namanya ya, baru segitu doang. Jangan dibuka. Kalau seandainya gerimis, ya udah nggak apa-apa deh, kalau jangan buka dulu. Ya kalau digituin, paham ya. Tapi kalau seandainya udah hujannya gede, lu buka yang benar. Jangan sampai kebasahan, percuma lu bawa ya. Kalau udah hujan kayak begitu, lu pakai payung yang benar. Pakai payung masih ada. Masih kehujanan, ya. Amin. Kalau pakai payung jangan kayak begitu. Pakai payung, hujan jangan sampai kehujanan. Artinya kalau namanya tuh silat masa masih kalah aja gitu aja, ya, Masya Allah. Nah artinya kembali ini kalau bawa gitu Nabi aja ngajarin kalau jalan kemana-mana bawa panah. Dulu belum ada golok tuh ya. Jadi masih panah. Kata Nabi, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina, barang siapa yang berjalan dengan membawa sesuatu min masajidina, di lewat masjid-masjid, baik di aswaqina, di pasar-pasar, wa ma'ahu nablun, dan dia bawa panah, bawa tombak atau bawa apa saja benda-benda tajam dia bawa, falyumsik, maka hendaklah kamu tutupi dia, kamu pegang auliyah bin ala nisaliha bikafihi, yang sembunyikan itu dia dengan tanganmu kalau bisa. Tutupi maksudnya sarungin. Ayyusiba ahada minal muslimina minha syai'un, jangan sampai ada seorang pun terkena daripada benda tajam itu, maka dia akan melukai daripada orang lain. Jangan, yang cukup ditutupi dengan itu. Sebaik ini diajarkan di Rawahul Bukhari muttafaqun alaih, ini Rawahul Bukhari wa Muslim radhiyallahu anhuma. Al-haditsus sadis ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Nanti masuk hadis yang berapa? Yang ketiga ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.